Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mencatatnya, kemudian nanti seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Bukunya jangan lupa disiapkan. Kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kemarin di halaman 11. Ya, di halaman 11 tentang hikmatuz zakah. Ya. Mohon untuk dicatat karena ini kan referensinya berbahasa Arab. Jadi kita terjemahkan sekaligus kita sama-sama pelajari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, teman-teman semua, setelah kemarin kita membahas tentang berbagai permasalahan tentang zakat dan terakhir kita membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat yang jumlahnya ada 8, kemudian orang-orang yang tidak boleh untuk menerima zakat, maka untuk pertemuan ini terakhir di bab zakat kita akan membahas tentang hikmah diwajibkannya zakat. Ya, zakat itu adalah ibadah yang berhubungan erat dengan sesama manusia karena di dalamnya kita memberi harta kita kepada orang yang berhak menerima zakat. Seorang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dia akan menyalurkan ya atau memindahtangankan harta yang dikeluarkan zakatnya itu kepada orang yang berhak menerimanya. Dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang termasuk mustahik zakat. Maka daripada itu semuanya, hikmah pertama yang dapat timbul dari diwajibkannya zakat adalah ta'widun nafsi al-karami wal badla. Nah, ini di halaman 11. Ta'widun nafsi al-karami wal badla, yaitu apa? Melatih diri untuk bersikap dermawan. Karena dengan diwajibkannya zakat, kita akan mengeluarkan harta kita dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Maka itu adalah pelatihan diri ya untuk apa? Untuk bersikap dermawan. Kemudian yang kedua, baik Farhan Imtiaz ya kan. Yang kedua adalah tathhirun nafsi min aqdaril bukhli. Ya. Hikmah yang kedua, tathhirun nafsi, membersihkan diri min aqdaril bukhli, dari kotoran-kotoran kebakhilan, dari sifat pelit. Ya. Karena dengan zakat kita akan mengeluarkan harta yang memang kalau orang pelit itu susah sekali untuk mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang lain. Maka dengan diwajibkannya zakat, kita memberikan harta kita kepada orang lain akan membersihkan diri kita dari sifat-sifat pelit itu, dari sifat bakhil. Maka kebakhilan atau rasa pelit yang ada di diri setiap orang yang mengeluarkan zakat itu akan terkikis, akan terbersihkan dengan mengeluarkan zakat. Kemudian hikmah yang ketiga, al-muhafadzatu, ya, penjagaan ala hayatil fuqara, ya, terhadap kehidupan orang-orang fakir. Ya. Kemudian wal masakini, dan orang-orang miskin, wal ajizina, dan orang-orang lemah, anil kasabi, yang lemah di dalam mencari penghidupan. Jadi dengan diberikannya harta kita kepada orang-orang tadi, orang fakir, orang miskin, kemudian orang yang terlilit hutang, yang susah untuk mencari kasab penghidupan, kita akan menjaga kehidupan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian hikmah yang keempatnya adalah irtibatu qulubil muslimin. Ya, yakni apa? Terikatnya hati sesama muslim, ba'dihim bi ba'din, yang satu dengan yang lainnya. Jadi karena adanya pemberian, maka orang yang menerima itu akan merasa diperhatikan oleh orang yang memberikan. Dan orang yang memberikan, dia akan merasa memiliki kewajiban untuk membantu saudara-saudaranya yang lemah di dalam penghidupannya. Ya, begitu. Jadi akan ada ikatan hati, tidak akan ada saling permusuhan. Kalau zakat itu dikeluarkan dan dilaksanakan oleh para muzaki kepada para mustahik. Ya.
Kemudian yang keempat, yang kelima ya, yang yang kelima ya, tathhirul biladi min jaraimis sarqah. Ya, membersihkan negeri kita min jaraimis sarqah dari kejahatan para pencuri. Ya, maksudnya apa? Orang mencuri itu pada dasarnya mereka itu kekurangan harta, ya, selain daripada kerakusan ya. Kalau mencurinya itu sebab dari mencurinya itu karena apa? Karena kepakiran, karena kurangnya harta, maka ketika zakat itu berjalan dari orang-orang fakir, dari orang-orang kaya ya, dari muzaki kepada para mustahik ya, maka tidak akan ada lagi di suatu negeri tersebut ketika zakat itu berjalan dengan normal dan merata pembagiannya, tidak akan ditemukan lagi kejahatan-kejahatan para pencuri. Kenapa mencuri? Orang kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi dari zakatnya orang-orang yang mampu seperti itu. Nah, itulah hikmah dari dikeluarkannya zakat di suatu daerah. Ya, ini ada 5 tadi hikmahnya. Yang pertama apa tadi? Ta'widun nafsil karami wal bad, melatih diri untuk bersifat dermawan, kemudian membersihkan diri kita dari kebakhilan, menjaga kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah di dalam mencari penghidupan. Kemudian adanya ikatan persaudaraan yang erat, mempererat tali hubungan antara orang muslim yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah membersihkan, menghilangkan ya dari negeri itu, dari suatu tempat itu yang di sana dihidupkan zakat dari kejahatan para pencuri yang sebab dia mencuri itu karena kefakiran. Baik para santri sekalian, baik kita lanjutkan untuk pembahasan kita karena untuk bab zakat ini sudah selesai dari sampai sini ya. Maka kita lanjutkan ke bab saum ya. Sedikit pengantar di sini ya, dibaca di buku sumber. As-saumu bab sekarang menjelaskan tentang as-saum, puasa. Ya. Ya waladi, wahai anakku, ra'ayna kathiran minan nas, kita melihat banyak dari manusia fi syahri Ramadhan, pada bulan Ramadan, la yakuluna, mereka tidak makan, wala yashrabuna, dan mereka tidak minum, bal yatrukuna dzalika jami'an nahari, tetapi mereka meninggalkan makan dan minum tersebut jami'an nahari, sepanjang hari. Ya. Fatarkul akli wasyurbi, maka meninggalkan makan dan minum jami'an nahari, sepanjang hari, yusamma saum, dinamakan dengan saum. Nah, jadi saum itu apa? Meninggalkan makan dan minum sepanjang hari, itu dinamakan dengan saum. Ya, secara bahasa seperti itu. Fasaumu huwal imsaku anil alki wasyurbi. Fasaumu, maka saum itu adalah al imsaku. Al imsak itu menahan diri, anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum, wa jami'il muftirati, dan segala hal yang membatalkan puasa, jami'an nahari ya, sepanjang hari. Nah, ini pengertian puasa. Apa ini maksud dengan puasa? Al imsaku anil akli wasyurbi, nah, wa jami'al muftirati jami'an nahari, menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut sepanjang hari. Nah, itulah dinamakan dengan puasa. Biniyati thalabir ridhoi minallahi ta'ala, dengan niat untuk apa? Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah pengertian dari puasa. Kemudian apa hukum dari puasa tersebut? Ya, ini puasa Ramadan. Ya, maka di sini dijelaskan ya, hukmu saumi Ramadan, hukum puasa di bulan Ramadan. Apa hukumnya? Ya, yajibu saumu syahri Ramadan bi arba'ati syurutin. Ya, diwajibkan untuk berpuasa bagi setiap orang pada bulan Ramadan apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Ya, syarat-syaratnya berapa? Ada 4 syarat sehingga diwajibkan bagi orang tersebut untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama adalah al-islamu, beragama Islam. Nah, ini yang pertama ya. Syarat wajib melaksanakan puasa Ramadan yang pertama adalah al-Islam. Maka tidak diwajibkan puasa apabila orang tersebut tidak beragama Islam. Ketika beragama Islam, maka sudah wajib untuk melaksanakan puasa.
Kemudian yang kedua al-bulughu, ya, balig, ya. Usianya sudah menginjak usia balig. Ya, tanda-tanda balig sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Pertama, usia 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Yang kedua, keluar mani ya pada usia minimal 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketiga, keluar haid khusus bagi perempuan usia minimal 9 tahun. Itulah tanda-tanda balig. Maka ketika seseorang Islam yang sudah mencapai balig, maka wajib baginya untuk berpuasa. Apabila belum mencapai usia balig, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Bagaimana dengan puasa adik kita yang usianya belum mencapai usia balig? Puasanya tetap sah ya, tetapi pada hakikatnya dia tidak wajib untuk melaksanakan saum. Dalam artian ketika dia meninggalkan puasa tersebut, dia tidak akan berdosa, tetapi harus baginya untuk berlatih untuk puasa sehingga ketika mencapai usia balig dia sudah terbiasa untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, hukum mohon maaf, syarat dari puasa Ramadan adalah al-aqlu, berakal, akalnya sehat, tidak gila. Nah, seperti itu. Islam usianya balik, kemudian berakal, akalnya sehat. Ya, maka tidak wajib puasa bagi orang apa? Orang yang gila atau orang yang ayan, nah kayak gitu ya. Nggak berakal, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir, al-qudratu ala saum. Ya, syarat wajib yang keempat adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Ya, badannya mampu. Ya, jadi tidak ringkih sehingga dia apa? Tidak kuat untuk puasa. Ya, fala yajibu al-ajizu li ajlil maridi awil kibari. Maka tidak diwajibkan puasa bagi orang yang sakit atau orang yang sudah tua. Ya, orang kalau udah tua banget dia akan lemah sekali dan tidak akan kuat untuk melaksanakan puasa bagi sebagian orang tua dan seperti itu. Kalau badannya lemah, maka ketika badan lemah itu tidak ada kewajiban untuk puasa. Ya, tapi jangan kita melemah-lemahkan diri. Oh, saya gak kuat untuk puasa sehingga tidak puasa. Tidak. Ya, jadi yang dimaksud al-qudrah ala saum, ya, mampu untuk berpuasa itu bisa gugur dalam artian tidak mampu ketika dia itu tidak kuat dikarenakan sakit, ya, ataupun tidak kuat dikarenakan usia yang memang sudah tua renta. Nah, seperti itu. Itulah syarat wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang selanjutnya, puasa itu kapan dilakukan? Ya. Dilaksanakannya puasa adalah pada bulan Ramadan. Ya, ini adalah puasa yang diwajibkan. Lalu bagaimana cara mengetahui bulan Ramadan? Ya, kalau sekarang sih bagi kita mudah saja. Apa yang kita usahakan untuk mengetahui bulan Ramadan, tinggal ikuti aja bagaimana keputusan Kementerian Agama atau keputusan para ulama kita, ya. Tetapi harus kita ketahui, ya, mohon maaf ini salah penulisan, Ramadan. Ya, ada alifnya. Nah, gini. Tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui awal bulan Ramadan. Ya, setidaknya ada 3 metode untuk mengetahui bulan Ramadan. Ya, apa saja? Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Ya, apa itu ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal artinya melihat. Ru'yah itu melihat, al-hilal hilal. Hilal itu bulan. Ya, bulan yang bentuknya bulan sabit. Ya, kemudian dia berada di ufuk barat. Itu yang dinamakan dengan hilal di sini. Ya, jadi gimana? Pada akhir bulan Sya'ban dilihat ke arah barat, ke ufuk barat, tempat matahari terbenam. Lihat di sana. Ketika terlihat, ya, hilal, ya, terlihat hilal bulan sabit, ya, sebelum apa? Sebelum setelah matahari terbit misalnya seperti itu. Kita melihat hilal atau bulan sabit di arah barat, maka besoknya adalah bulan Ramadan. Ya, tetapi kalau hilal itu belum muncul, ya udah kita cari dilihat di arah barat, ya, di akhir bulan Sya'ban itu tidak ada hilal, tidak nampak, gak kelihatan, ya, maka besoknya masih bulan Sya'ban. Ya, tentunya kalau zaman modern saat ini, cara untuk melihat hilal itu sudah menggunakan alat, ya, pakai alat teleskop ataupun apapun itu, ya, untuk memperjelas penglihatan ke arah ufuk barat.
Kemudian apabila cara yang pertama ini sudah dilakukan, boleh juga dengan cara yang kedua, yaitu ikmalu Sya'ban. Ya, misalnya hilal gak terlihat, ya, udah 2 hari hilal gak terlihat, maka cara yang kedua adalah ikmalu Sya'ban, ya, menyempurnakan bulan Sya'ban, ya. Berapa? Salasina yauman, 30 hari. Ya. Kalau susah sekali untuk melihat hilal dikarenakan cuaca yang mendung, misal, dan di daerah itu tidak ada informasi dari pemerintah misalnya, dan tidak ada alat untuk melihat hilal, maka diperbolehkan untuk menggunakan metode yang kedua, yaitu menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Kalau bulan Syaban udah 30 hari, maka besoknya bulan Ramadan. Boleh juga dengan metode yang kedua. Kemudian ada juga metode yang ketiga, ya. Yakni yang ketiga ini adalah metode al-hisab, yaitu perhitungan. Perhitungan apa maksudnya? Perhitungan dengan menggunakan ilmu falak. Ya, jadi ilmu untuk menghitung kalender seperti itu. Bagi orang-orang yang berilmu, maka bisa menggunakan ilmu hisab ini. Ya, jadi ketiganya ini adalah cara untuk mengetahui bulan Ramadan. Yang pertama adalah melihat hilal di ufuk barat. Ketika terlihat hilal berarti besoknya bulan Ramadan. Ketika belum terlihat hilal di akhir Syaban, maka besok masih bulan Syaban. Kemudian yang kedua menyempurnakan bulan Sya'ban, yakni bulan sebelum Ramadan itu 30 hari. Kemudian yang ketiga al-hisab. Ini dengan perhitungan. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya setelah kita mengetahui kapan bulan Ramadan, kita juga harus mengetahui tentang bagaimana puasa itu dilakukan. Maka kita harus mengetahui tentang rukun puasa. Nah, arkanus saum. Ya. Kalau rukun sholat itu jumlahnya ada banyak. Kemudian rukun wudhu juga jumlahnya ada 6. Maka rukun puasa ini jumlahnya sedikit sekali. Ya, jumlahnya hanya 2. Ya, karena puasa ini tidak banyak syarat. Ya, yang pertama puasa wajib, syarat yang harus ada pada puasa di bulan Ramadan yaitu an-niyatu, niat. Ya, ini adalah hal yang sangat urgen, sangat penting ketika kita akan melaksanakan saum atau melaksanakan puasa. Pertama adalah berniat, fatanwi biqalbika kullalailatin annaka tasumu ramadhana lillahi ta'ala. Ya, hendaklah berniat ya di dalam hati setiap malam. Ya, jadi diniatkannya sebelum terbit fajar. Ya, kalau niat untuk sholat itu berbarengan dengan mulainya sholat. Ya, tetapi kalau untuk saum ya niat itu dilakukan sebelum fajar. Ya, boleh di malam harinya atau ketika waktu sahur. Nah, gitu. Berniat. Niatnya apa? Di dalam hati niatkan bahwa besok akan melaksanakan saum atau puasa. Kemudian yang kedua, mohon maaf penulisannya salah. Al-imsaku, ada alif. Nah, al-imsaku. Nah, seperti ini. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, yang kedua, rukun puasa adalah al-imsak. Setelah berniat, maka yang kedua al-imsak, menahan diri. Ya, karena puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Maka niat apa rukun yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari apa? Anil akli wasyurbi, ya, dari makan dan minum, wa jami'il muftirati, dan segala hal yang membatalkan puasa. Di sini diringkas al-imsaku anil muftirati, maksudnya menjaga diri, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Terbit fajar itu menandakan waktu subuh, ya. Dari terbit fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, maka di sini disebutkan batasan awal menahan, ya, yaitu dari tulu'il fajri. Ketika tulu fajar, fajar udah tulu, udah apa? Udah terbit, maka mulailah di sana kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ya, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Nah, itulah rukun dari puasa. Ini dari apa? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian ada juga sunnah-sunnahnya. Sebagian dari sunnah-sunnahnya sekarang disampaikan di sini oleh musannif. Sunanus saum, ya, salatah, ada 3. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Ya. Yang dimaksudkan disegerakan untuk berbuka di sini adalah ketika matahari itu terbenam,
maka sampailah adzan maghrib. Ketika adzan maghrib, masuk waktu maghrib, matahari terbenam, maka disunahkan untuk segera membatalkan puasanya. Jangan ditunggu sampai waktu yang lama. Misal, saya mah gak batalin dulu, masih kuat. Nanti mau batalinnya pas mau sholat isya sebelum tarawih atau setelah tarawih. Ya. Nah, disunahkan untuk membatalkan dulu. Walaupun dengan seteguk air putih, misal, atau dengan sebiji kurma, ataupun hal-hal lain dari makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum. Disegerakan untuk berbuka ketika telah terbenam matahari. Nah, tapi jangan sampai menyegerakan lebih cepat dari itu. Ya, waktu asar udah berbuka. Kenapa berbuka? Sunnah ta'jilul fitri. Ya, sunnah apa? Menyegerakan berbuka. Saya segera berbuka, udah asar. Nah, kayak gitu. Tidak boleh seperti itu. Tetapi yang disebut dengan ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, dalam artian ketika sudah terbenam matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah takhirus sahur. Nah, maaf, bukan takhirus saum. Nah, ini takhirus sahur. Tipe. Takhirus sahur, ya, apa, mengakhirkan makan sahur. Nah, karena sahur ini merupakan salah satu sunnah di dalam pelaksanaan puasa. Ya, kata di dalam sabdanya Rasulullah SAW, ya, sahurlah, ya, karena di dalam sahur itu terdapat apa, barokah, ada keberkahan. Ya. Dan sahur itu disunahkan juga untuk apa? Untuk diakhirkan. Ya. Misal waktu subuh jam 5, maka diakhirkan misal setengah jam sebelum sebelum waktu subuh. Misal subuh jam 5, setengah 5, ya. Atau subuh jam 4, setengah 4. Nah, seperti itu. Jadi diakhirkan sahurnya. Itu sunnah. Gimana kalau sahurnya kelewat? Apakah puasanya sah? Ya sah. Ya, asalkan tidak membatalkan puasanya. Tetap imsak, tetap menjaga diri, menahan diri dari membatalkan puasanya sampai terbenam matahari. Kemudian yang selanjutnya hifdzul lisan anil ghibah, ya, menjaga lisan dari ghibah, ngomongin orang lain, ya, dari gosip, ya, wal kadzib, dan bohong, dan segala hal yang dosa. Intinya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, wanahwi dan segala hal semisalnya, ya. Maka itu adalah sunnah-sunnah di dalam puasa, karena hal-hal tersebut, ya, yang terakhir itu dapat merusak pahala dari saum kita, walaupun tidak membatalkan, ya, secara fikih dari puasa kita, tetapi akan merusak dari pahala puasa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah muftiratus shaum atau mubtilatus shaum. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, ada berapa? Setidaknya di sini disampaikan ada 8 hal yang dapat membatalkan puasa kita. Ya, al-asya'ul lati tuftirus shaim tsamaniyah. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa itu ada 8. Yang pertama ini dukhulu syai'in ilal jaufi amdan, ya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, ya, bil akli au ghairihi, ya, diperjelas dengan makanan ataupun bukan makanan, amdan dengan sengaja. Makan nasi sengaja, minum jus sengaja, minum air sengaja, atau bukan makanan apa, kelereng dimakan dengan sengaja, misal, tetap batal, ya, masukin ke dalam rongga mulut ke sini, ya. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa adalah ta'ammudul qai'i, ya, dengan sengaja muntah, ya, mencari hal yang dapat membuat dia muntah. Misal apa? Ngorek-ngorek kerongkongan, nah gitu. Dimasukin tangan ke kerongkongan, dikorek-korek sehingga dia muntah. Nah, itu adalah hal yang membatalkan puasa. Tetapi kalau muntahnya tidak sengaja, nah, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, membatalkan puasa juga adalah al-jima'u. Ya, ini bercampurnya antara suami dan istri. Nah, laki-laki dan perempuan, suami istri dalam hal ini berjima, berkumpul, ya, siang hari di bulan Ramadan. Nah, batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah al-istimna'u, dengan sengaja, ya, mengeluarkan mani.
air mani. Ya, dengan apapun itu ya maka baik dengan menggoda istrinya ya ataupun yang lain ya, pokoknya keluar kecuali nggak sengaja lagi tidur siang hari, nah itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia sengaja maka batal. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke satu, dua, tiga, empat, yang kelima. Yang kelima adalah al-haidu, haid, khusus bagi perempuan. Kemudian an-nifas, ya, nifas yang darah yang keluar habis melahirkan, ya nifas batalah puasa bagi wanita. Kemudian al-junun, gila, ya orang sehat tiba-tiba gila di bulan Ramadan, maka puasanya batal. Kemudian yang terakhir adalah ar-riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Maka itu adalah 8 hal yang dapat membatalkan puasa kita. Maka jauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Kemudian selain daripada itu ada as-saum al-masnun. Ya, judul selanjutnya atau pembahasan selanjutnya adalah puasa yang disunnahkan. Kalau tadi kita membahas tentang puasa di bulan Ramadan, maka ada jenis-jenis puasa di luar bulan Ramadan yang hukumnya sunnah. Ya, apa aja? Yang pertama as-saum yaumul isnain wal khamis. Ya, puasa pada hari Senin dan hari Kamis di setiap pekan. Ya, setiap minggu, hari Senin dan hari Kamis itu sunnah untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, Yaum Arafah. Ya, bukan Yaum Arafah. Apa? Puasa di hari Arafah. Kemudian Yaum Asyura, sebentar. Hari Arafah itu tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Ya, bulan haji. Ketika para jemaah haji sedang wukuf tanggal 9 Arafah, nah maka selain orang-orang yang berhaji yang kita ada di tanah air disunahkan untuk berpuasa. Kemudian Yaum Asyura, ya, puasa di bulan puasa hari Asyura. Apa itu hari Asyura? Ya. Hari Asyura yakni puasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram, ya. 10 di bulan Muharram. Kemudian yang terakhir ya sunnah puasa sittatu ayamin min Syawal. 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Ya, baik. Kami ulangi, saya ulangi. Saum yang disunahkan yang pertama yaumul itsnain wal khamis. Ya, yaumul itsnain wal khamis, yakni puasa pada bulan pada hari Senin, mohon maaf ya, pada hari Senin dan hari Kamis. Mohon maaf. Maaf. Hari Senin dan hari Kamis. Ini gak ada ya-nya. Hari Senin dan hari Kamis. Nah, seperti ini. Hari Senin dan hari Kamis. Kemudian yang kedua hari Arafah tanggal 9 bulan Dzul Hijjah. Kemudian Yaum Asyura puasa pada tanggal 10 bulan Muharram dan 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang selanjutnya ada pula hari-hari yang tidak boleh untuk berpuasa, haram berpuasa. Nah, kalau tadi ada hari yang disunnahkan untuk puasa, ya, ada hari yang disunnahkan untuk berpuasa, maka yang selanjutnya ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, ya di halaman 13 ya di buku Adib. Halaman 13. Ya, hari-hari diharamkan untuk berpuasa. Kapan? Yang pertama adalah Idul Fitri. Puasa di hari raya Idul Fitri, Lebaran. Nah, Lebaran itu bukan berpahala puasa kita tetapi malah dosa. Kenapa? Karena haram untuk berpuasa. Ya. Kemudian yang kedua Idul Adha. Di hari raya Idul Adha haram juga berpuasa. Kemudian yang ketiga Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Kapan hari-hari tasyrik? Yakni tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Dzulhijjah. Kalau Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya itu dinamakan hari tasyrik, haram berpuasa. Ya. Di hari tasyrik ini boleh dilakukan, dilaksanakan ibadah kurban. Maka tidak boleh puasa. Ya. 3 hari, 3 waktu ya diharamkan berpuasa. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, kemudian 3 hari
tasyrik. Berarti 3, 4, ada 5 hari di dalam 1 tahun kita diharamkan untuk berpuasa. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini adalah ibahatul fitri. Apa? Kebolehan untuk berbuka puasa. Emang ada orang yang boleh untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya? Boleh. Ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, yang pertama ya dibolehkan untuk tidak berbuka, untuk tidak berpuasa, mohon maaf, bagi yang pertama al-marid, bagi orang yang sakit. Ya, bagi orang sakit. Orang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Maka tetapi bagi orang sakit itu ada kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajiban untuk qadha. Ya, apa qadha? Qadha itu mengganti puasa. Nah ini, mengganti puasa di hari selain bulan Ramadan. Tetapi kalau sakitnya itu tidak dimungkinkan untuk sembuh, misal sakitnya sangat parah yang menurut pengamatan manusia itu nggak mungkin untuk sembuh lagi, maka tidak diwajibkan untuk qadha. Wajibnya apa? Fidyah. Apa itu fidyah? Ya, mengganti puasa dengan membayar makanan, bahan makanan kepada orang yang membutuhkannya. Ya, jadi sehari puasa itu diganti dengan fidyah 1 mud, ya, atau kurang lebih 1 porsi makanan. Kemudian yang kedua, ya, yang boleh untuk tidak berpuasa adalah al-musafir, orang yang sedang di dalam perjalanan. Ya, selagi perjalanannya bukan perjalanan untuk maksiat. Nah, kayak gitu. Dan emang nggak boleh berjalan untuk maksiat. Ya, intinya orang musafir yaitu diperbolehkan untuk berbuka dari puasanya. Tetapi seorang musafir juga harus mengkodoknya dari puasa yang ditinggalkannya di hari selain daripada bulan Ramadan. Kemudian al-hamilu, wanita yang sedang hamil. Ya, wanita yang sedang hamil itu diperbolehkan untuk apa? Untuk tidak berpuasa dengan konsekuensi harus mengkodoknya. Dan yang keempat adalah al-murdi'u, ibu yang sedang menyusui anak. Ibu yang sedang menyusui anaknya itu diperbolehkan juga untuk tidak berpuasa dengan kewajiban untuk qadha. Kemudian yang terakhir adalah asyaikhul kabir. Ya, syekh kabir. Nah, apa syekh kabir? Asyaikhul kabir adalah orang yang sudah tua. Nah, itu dinamakan syekhul kabir. Ya, orang yang sudah tua dan udah lemah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka bagi orang yang seperti itu tidak wajib untuk mengkodoknya, tetapi diwajibkan untuk membayar fidyah. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk membayar fidyah, boleh dibayarkan oleh anaknya seperti atau oleh apa keluarganya. Baik, itu adalah hal-hal yang apa yang membolehkan kita untuk berbuka di bulan Ramadan dari puasa kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hukmu man afsada saumahu bil jima. Ya, ada hukum tersendiri bagi orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri, ya, atau jima, ya. Maka berbeda dengan yang lainnya, ya, man wati'a nahara Ramadan amidan. Orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka 2 kewajiban baginya. Ya, yang pertama wajib qadha, yang kedua adalah al kafarah, wajib mengeluarkan kafarah, ya, kafarat. Ya, apa kafaratnya? Kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, ya, di selain daripada bulan Ramadan. Nah, jadi siapa yang berhubungan suami istri dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, maka 2 kewajiban baginya. Yang pertama wajib qadha, ya. Kalau melakukan itu 1 kali berarti qadha 1 hari, kemudian setelah itu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh tidak boleh batal sehari pun. Ya, kalau batal sehari maka dia ngulang dari awal. Itulah kafarat bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan dengan berhubungan suami istri. Nah, baik itulah